Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ya saudara-saudara sekalian, adik-adik sekalian. Let's continue to our lesson on page 93 on the last chapter about let's practice. Kita akan mengerjakan latihan soalnya ya. Pada halaman 93. Choose the best answer. The following text is for question number 1 to 5. Suatu hari, seseorang yang bernama Jasmine menemukan orfish. Orfish itu nama ikan ya. Pak Jul nggak tahu ini orfish itu bahasa Indonesianya apa gitu. Di kedalaman 5 meter saat dia menyelam di sebuah laut. Ikan perak yang memiliki warna merah ya, reddish, dan juga matanya berukuran seukuran koin. Pertama kali dia takut untuk mendekati ikan tersebut, tetapi kemudian dia menemukan bahwa ternyata orfish itu tidak berbahaya, harmless, jadi tidak membahayakan. Ketika dia menyadari bahwa ikan tersebut mati, kemudian dia mengangkat karkasnya ke permukaan. Drag, jadi diangkat, diambil gitu maksudnya. Dia berenang sekitar 15 menit, kemudian mengambil 180 kg karkas. Kemudian dia meminta pertolongan kepada lainnya untuk mengangkat ikan keluar dari air. Hal tersebut sangatlah penemuan tersebut merupakan sesuatu yang luar biasa, karena walaupun makhluk tersebut maksudnya orfish ini ya, walaupun makhluk tersebut dapat ditemukan di semua temperatur, di semua suhu, pada perairan tropis di mana dia biasanya tidak bisa ditemukan. Hal itu karena mereka umumnya menyelam sampai kedalaman 900 meter. Ini ya bentuk orfishnya. Kemudian kita mulai jawab pertanyaan. Yang pertama, what did Jasmine see while she was snorkeling? Apa yang ditemukan Jasmine saat dia menyelam? Jelas, yang ditemukan adalah an orfish carcass. Ya, bukan ikan sebenarnya, tapi ikan orfish yang mati, jadi karkasnya. Kemudian jadi jawabannya D. 2. What did the third paragraph tell us about? Jadi yang paragraf ketiga itu merupakan ini ya. Paragraf ketiga itu menceritakan, coba kita analisa jawabannya. Deskripsi orfish bukan ya. Jalan Jasmine menemukan ikan itu juga bukan. Suhu air tropis di daerah tropis di mana ditemukan kehidupan orfish itu juga bukan. Yang kedua, penemuan yang luar biasa karena orfish sangat jarang ditemukan. Nah, ternyata yang benar adalah yang D. Jadi orfish itu sebenarnya biasanya jarang ditemukan. Biasanya ada di dalam kedalaman 900 meter. Tapi dalam kenyataannya tadi si Jasmine itu menyelam 5 meter saja sudah menemukan karkasnya si orfish. Jadi jawaban yang nomor 2 adalah yang D. Berikutnya, she dragged the carcass to the shore. The underlined word has a closest meaning with. Jadi arti kita diminta untuk mengartikan apa yang dimaksud dengan karkas. Karkas itu sebenarnya kalau misalkan ya, di rumah pemotongan ayam di RPA itu ya, itu biasanya kalau misalkan ayam dipotong kemudian dibekukan, yang tidak langsung ayam berupa ayam segar ya, atau ayam itu di freezer. Nah, itu ayam yang di freezer itu namanya karkas. Nah, berarti pilihan yang tepat di sini adalah the snorkeling board, salah ya. The body of dead animal. Nah, inilah yang benar. Jadi tubuh hewan yang mati, yang biasanya nanti akan dimanfaatkan oleh manusia, itu dinamakan dengan karkas. Seperti itu.
Jadi jawabannya adalah yang B. Berikutnya yang nomor 4. What made Jasmine decide to approach the creature? Apa yang mendorong Jasmine untuk menemukan makhluk tersebut? She recognized it was not dangerous. Nah, yang memutuskan Jasmine mendekati si Outfish itu, ya ini tadi. Dia mengatakan bahwa si Outfish ini tidak berbahaya. Makanya dia kemudian mendekatinya. Jadi jawaban yang nomor 4 adalah yang A. 5. From the text we can conclude that Jasmine is a blah 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 woman. Kita bisa lihat ya. Talk itu bisa dikatakan pinter ya. Fearful itu penakut, patient itu sabar. Nah, yang lebih tepat adalah talk ini. Jadi Jasmine itu adalah perempuan yang pintar. Seperti itu. Oke, let's continue the following text. It's for question 6 to 10. Kita lanjutkan tuh teks untuk pertanyaan 6 sampai dengan 10 ya. Visiting Banaran Coffee. Mengunjungi kopi Banaran. Kopi Banaran itu itu ya, bawahnya Bawen kalau nggak salah. Bawen Salatiga. Setelah Salatiga itu mau ke Bawen. Nah, itu kayaknya ada kopi yang dimaksud kopi Banaran kayaknya. Iya, benar. di perbatasan Salatiga mau ke Bawen. Ini kopi Banaran. Saya mengunjungi Banaran Coffee kemarin Minggu. Itu adalah salah satu resort di kotaku. Saya ingin ke sana dengan saudara laki-lakiku, ibuku, dan beberapa temanku. Kami meninggalkan rumah sekitar pukul 10 pagi. Saudara laki-lakiku yang tertua menyopir mobil ya, yang menyopiri mobil ya. Dia menyopir dengan sangat cepat sehingga kita datang ke resort tersebut lebih cepat. Kita sangat terpesona dengan beberapa keindahan di dalam resort tersebut. Pertama, kami melihat beberapa tanaman kopi di mini train itu di kereta api mini. Ya, benar. Pertama kami melihat proses penanaman kopi dalam perjalanan menggunakan kereta api mini. Kayak kalau di Jawa Tengah itu namanya sepur mini atau kereta kelinci bahasa Indonesianya. Kami naik dan ke atas bukit. Dari bukit kita dapat melihat keindahan rawa pening atau danau pening. Kemudian kita bisa terbang tinggi dengan menggunakan flying fox. Pertama kalinya saya takut, tetapi saudara laki-lakiku mengatakan padaku bahwa talinya sangat kuat untuk menopang tubuhmu. Setelahnya kami makan siang di bukit bagian atas. Temanku dan saya kemudian bermain on the swing while waiting on the swing di tempat tersebut ya, sepanjang menunggu makanan kita. Di sana banyak sekali kesenangan. Okay, number 6. The text mostly tells us about. Di teks tersebut menceritakan kepada kita mengenai, tentunya adalah pengalaman di Kopi Banaran, ya. The writer experience in visiting Banaran Coffee. And then next, number 7. Jadi jawabannya adalah A. That's the string was strong enough to hold me. String. The underline word is close in meaning to. Jadi string ini refers to sama dengan apa? String itu tali ya. Berarti di sini dari pilihan beberapa ABCD ini yang lebih tepat adalah rope. Rope itu adalah tali. Jadi jawabannya adalah B.
Next, number 8. How did they have the coffee plantation trip? Bagaimana mereka dapat menikmati perjalanan menanam kopi dengan menggunakan kereta kelinci tadi? By mini train. Jawabannya adalah jelas yang A. And then for number 9, blah blah blah, the swing while waiting for our meal. The underlined word refers to, tentunya our ini adalah si penulis tadi bersama dengan teman-temannya, ya kan? Jadi the underlined word refers to the writer and her friend. Jadi jawabannya adalah B. Berikutnya, why did the writer brother say that the string was strong? Nah, mengapa si penulis, saudara laki-laki si penulis mengatakan bahwa talinya sangat kuat? Nah, because untuk meyakinkan. Nah, ini kan, at first I was afraid to fall, but my brother told me that the string was strong enough. Jadi kita bisa menjawabnya bahwa dia meyakinkan, karena untuk meyakinkan si saudaranya tadi. Jadi kalau kita lihat dari analisa jawaban di sini, the brother were afraid to fall, ini malah salah ya. The writer was afraid to fall. Nah, berarti yang benar adalah yang B, karena yang merasa takut manakala nanti dia biasa jatuh itu adalah si penulisnya. Seperti itu. Jadi yang nomor 10 ini adalah yang B. Oke, gitu ya. Saya rasa cukup, semoga bermanfaat. Terima kasih, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.